Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek UAS Miss Access, yaitu yang UMKM yang kami pilih adalah Depot Air Minum Segar. Next. Selanjutnya, sebelum kami mempresentasikan hasil proyek kami, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Adila Zahra Sultanah, yaitu saya sendiri, Aliyah Mukbita, dan Gilang Akbar. Yang pertama ada profil usaha yang akan dibacakan oleh Gilang Akbar. Baik, saya Gina Akbar. Saya akan menyampaikan profil usaha UMKM yang kami pilih tentang depot air minum, yang namanya Depot Air Minum Segar. Depot ini didirikan oleh Bapak Joni Sentosa pada tahun 2010 dan telah melayani kebutuhan air minum masyarakat sekitar dalam kurun waktu 14 tahun. Didirikannya depot segar ini dengan tujuan untuk menyediakan air minum sehat dan berkualitas tinggi dan sudah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan di Kota Padang dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan, baik rumah tangga, kantor, mahasiswa, maupun usaha kecil lainnya. Dengan beralamat di Jalan Merah nomor 1, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Next, langkah-langkah pengerjaan proyek, yaitu diskusi awal proyek, yang kami lakukan pada tanggal 19 November 2024 untuk menentukan UMKM apa yang dapat dijadikan pilihan untuk proyek UAS mata kuliah TIPD. Yang kedua, kunjungan lokasi proyek. Pada tanggal 25 November 2024 dilakukan kunjungan ke lokasi atau tempat yang dijadikan objek proyek. Meramal tabel dan field name yang diperlukan untuk Microsoft Access. Ketiga, pengerjaan Microsoft Access yang kami lakukan pada tanggal 30 November 2024, Microsoft Access dimulai. Selanjutnya, pengerjaan laporan proyek dan PPT. Pada tanggal 30 November 2024, pengerjaan laporan proyek dan PPT dimulai. Bantu next. Next, Alia. Bentar, nggak mau sih. Bentar. Selanjutnya, pengerjaan Microsoft Access mengumpulkan semua data. Pada saat kunjungan lokasi, didapatkan sejumlah data yang dapat dibuatkan database-nya. Data tersebut berupa nama pegawai, gaji pegawai, nama pelanggan, alamat pelanggan, harga isi ulang galon, biaya yang dikeluarkan depot untuk usahanya. Kedua, membuat Microsoft Excel. Data yang didapat kemudian dikumpulkan dalam Microsoft Excel untuk mempermudah kami dalam merancang Microsoft Access. Next. Membuat Microsoft Excel. Ini gambaran dari Microsoft Excel kami, yaitu tentang tabel data keuangan, data pegawai, selanjutnya, data supplier, selanjutnya. Nah, di sini kami membuat tabel transaksi. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat tabel dengan cara pilih menu Create, lalu klik tabel. Tetapi biasanya saat pertama kali membuka akses tabel pertama sudah terbuat. Setelah tabel sudah terbuat, ganti nama lalu edit tabel sesuai dengan kebutuhan. Pada field name diisikan data-data apa saja yang kita inginkan untuk dimunculkan pada tabel kita. Pada data tipe diisikan format sesuai dengan field name. Next. Di sini ada gambaran dari Microsoft Excel kami, Microsoft Access kami tentang data tabel transaksi. Next. Membuat tabel pegawai. Buat tabel yang dibutuhkan beserta field name yang ingin dimunculkan pada tabel berikutnya. Pada tabel yang dibuat, perhatikan penggunaan primer key-nya. Next.
Mengisi data tabel pegawai. Ini adalah gambaran dari Microsoft Access kami. Next. Membuat tabel keuangan. Tabel keuangan terdiri dari 7 field name, yaitu nomor, bulan, total galon isi ulang terjual, total pendapatan kotor, biaya listrik, tangki air per bulan, harga tangki air per bulan, jumlah air dalam tangki air, gaji pegawai, dan pendapatan bersih. Di bawah ini adalah gambaran dari Microsoft Access kami. Bentuk next. Mengisi data tabel keuangan. Ini adalah gambaran dari Microsoft Access kami tentang keuangan dari UMKM Depot Air Minum Segar tersebut. Next. Membuat tabel supplier. Tabel pembelian terdiri dari 6 field name, yaitu nomor, kode bahan baku, harga bahan baku, stok bahan baku, dan total harga bahan baku. Di bawah ini adalah gambarannya. Next. Mengisi data supplier. Di sini ada gambaran dari Microsoft Access kami. Next. Baik, selanjutnya ada membuat relationship. Setelah semua tabel terbuat, double klik salah satu tabel lalu pilih close all. Klik database tools, lalu klik relationship. Hubungkan data yang sama pada tabel yang memiliki tanda primary key. Setelah semua terhubung satu sama lain, lalu close dan simpan. Selanjutnya kita akan membuat query. Pada menu create, klik query wizard. Tabel pertama yang akan kita buat adalah query pegawai. Maka tabel yang akan kita pilih adalah semua yang berhubungan dengan pegawai. Tambahkan semua yang ada di tabel transaksi secara detail. Setelah semua selesai, beri nama query dan simpan. Setelah itu, kita buat juga query bahan baku dengan cara yang sama seperti query pegawai. Ini adalah query biaya bahan baku. Lalu kita akan membuat form. Langkah selanjutnya adalah pembuatan form. Pertama, klik menu create, lalu pilih form wizard. Pindahkan semua data dari available fields ke selected fields. Tekan next, lalu ubah title form menjadi pegawai. Tampilan form ini bisa kita desain sesuai dengan keinginan kita, seperti mengubah background, menambahkan logo, mengubah font, mengubah title, dan menambahkan button. Lakukan hal yang sama pada data pendapatan, transaksi, dan pembelian dengan melakukan langkah-langkah yang sama dengan membuat form pegawai di atas. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat form pegawai. Saat mendesain form, tambahkan juga tombol-tombol yang mempermudah pekerjaan kita, seperti tombol save, delete, next, dan tombol lain yang dibutuhkan. Tombol ini bisa ditambahkan pada menu desain. Ini adalah contoh tombolnya. Next. Ini adalah hasil akhir dari form data pegawai. Next. Hasil akhir form data supplier. Hasil akhir form data transaksi. Dan hasil akhir form data keuangan. Selanjutnya yaitu membuat report data pegawai. Setelah form jadi, selanjutnya kita membuat report dengan cara klik menu create, lalu pilih report wizard, pindahkan semua data dari available fields ke selected fields. Tekan next, lalu ubah title report menjadi pegawai, lalu tekan finish. Tampilan report ini bisa kita desain sesuai dengan keinginan kita, seperti mengubah background, mengubah font, dan lainnya. Lakukan hal yang sama pada data pendapatan, transaksi, dan pembelian dengan melakukan langkah-langkah yang sama dengan membuat report pegawai di atas.
Ini merupakan eh, report data pegawai kami. Ini cara kami membuatnya dengan mengubah background dan font dan lain sebagainya. Ini hasil akhir dari report data pegawai. Ini report data supplier, report data keuangan, dan report data transaksi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian ini, kami berhasil mengidentifikasi kebutuhan utama depot air minum isi ulang segar dalam mengelola data operasionalnya. Sistem database yang telah dirancang ini bisa mengatasi berbagai kendala seperti pencatatan manual, ketidakakuratan data, dan ketidakefisienan dalam mengelola stok serta gaji karyawan. Dengan implementasi sistem ini, proses pengelolaan menjadi lebih terorganisir, efisien, dan akurat sehingga mendukung kemajuan usaha secara keseluruhan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dapat menjadi solusi efektif untuk membantu UMKM meningkatkan kinerja dan daya saing mereka. Baik, sekian dari kelompok kami. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.